Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farmaruzan dengan NIM di 111-211065. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar tentang kelembagaan maritim di Indonesia, dan ini adalah tugas pekan ke-6 mata kuliah WSBN. Dan langsung saja, yang pertama itu konsep kelembagaan. Konsep kelembagaan berkembang dalam dua perspektif, yakni kelembagaan yang pertama, kelembagaan sebagai nilai, norma, aturan perilaku, dan aturan main. Yang kedua, kelembagaan sebagai institusi atau organisasi atau struktur. Menurut Rutan tahun 1985 mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan main, aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial. Himpunan aturan mengenai tata hubungan di antara orang-orang, di mana ditentukan hak-hak mereka, perlindungan atas hak-hak istimewa, dan tanggung jawab. Hayami dan Kikuchi mendefinisikan kelembagaan sebagai peranata atau aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi oleh para anggota komunitas. Giddens dalam Scott 2008 mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang memberikan kedamaian dalam kehidupan sosial dan memberikan dukungan bagi sistem sosial dalam ruang dan waktunya. Pada intinya, kelembagaan merupakan seperangkat pengaturan formal dan non-formal yang mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi atau mengatur hubungan interaksi antara individu-individu. Kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan main, rules of the games, organisasi yang melaksanakan rules of the games atau the player of the games, aturan main yang telah mengalami keseimbangan, equilibrium, rules of the games. Konsep kelembagaan yang hidup pada masyarakat bersifat kompleks dan fungsional. Kompleksitas dan fungsional itu dapat dari kelembagaan yang komunitasnya bersifat lokalitas dan spesifik. Sukanto 1990 mengidentifikasi fungsi kelembagaan yang hidup dalam masyarakat. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pokok manusia. Untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, menjaga bagaimana keutuhan dalam masyarakat. Dan yang keempat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan social control. Kunjaraningrat membedakan kelembagaan dalam masyarakat itu terdiri atas kelembagaan kekerabatan, kelembagaan ekonomi, pendidikan, kelembagaan ilmiah, kelembagaan politik, kelembagaan keagamaan, kelembagaan estetika dan rekreasi, dan kelembagaan somatik. Nah, adapun kelembagaan yang akan saya bahas yaitu kelembagaan maritim. Nah, di mana tujuannya itu memperkuat kelembagaan kelautan untuk mengembangkan sistem pembangunan yang berbasis konsep negara kepulauan, khususnya di Indonesia, meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasional dan koordinasi kebijakan program dan kegiatan di bidang kelautan lintas sektoral, antar negara, dan dengan lembaga internasional. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut yang meliputi luang, sumber daya alam, dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Memperkuat Indonesia sebagai negara maritim dan perannya dalam hubungan internasional. Nah, Kementerian Koordinasi Kelautan memperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian lainnya terkait dengan sektor yang di kelautan. Keberadaan kementerian teknis sangat penting untuk menjamin terlaksananya kebijakan tingkat operasional. Nah, adapun kementerian yang terkait dengan maritim, yaitu Kementerian Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Perindustrian, SDM, Pariwisata, Perhubungan, Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kelautan dan Perikanan, Pendidikan Nasional, Pertanian, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan, dan Perumahan Rakyat. Nah, sebagai kesimpulan, sebagai negara kepulauan Indonesia yang mempunyai karakteristik yang khas, yaitu laut yang merupakan faktor dominan dan pemersatu puluhan ribu, sehingga memerlukan pendekatan pembangunan berbasis konsep negara kepulauan, yaitu
integrasi pembangunan berbasis daratan dan laut. Dengan demikian, diperlukan kelembagaan kelautan yang kuat berupa Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kelautan yang mampu meningkatkan pembangunan dan integrasi menuju misi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.